Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat pengikut beliau hingga yaumul akhir. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Pinang dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Sungai Pinang atas berkenan hadir di ruangan ini dalam pemenuhan undangan kami berdua untuk penyampaian diseminasi budaya positif, yang mana ini tugas kami di pendidikan guru penggerak untuk penyampaian budaya positif di sekolah. Jadi di sini ulun sendiri adalah Herlina Nopiani SPD dan rekan saya Darmawan Setiadi SPD ingin menyampaikan tentang budaya positif di sekolah yang tadi. Di sini pengantar di awal yaitu mengenai konsep pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid itu sebagai fokus utamanya. Dalam konsep KHD, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter murid itu sendiri dan pengembangan potensi setiap diri murid. Maka kita selaku guru yang ada di sekolah kita harus bisa menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah. Itu merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan khususnya di sekolah kita. Nah, di dalam konsep inti budaya positif ini, kami akan membahas ada 8 materi yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama di sini ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Jadi kami berdua di sini hanya menyampaikan dan kita saling berdiskusi atau bertukar pendapat mengenai materi yang kami sampaikan. Jadi kami berdua bukan hanya untuk menggurui ataupun ingin melebihi ilmu Bapak Ibu sekalian di sini, tapi hanya ingin berbagi saja. Selanjutnya, disiplin positif ini akan disampaikan oleh Bapak Dharma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Elin. Di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang tadi disebut
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu nilai-nilai kebajikan universal tersebut juga tidak lepas dari 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, lalu dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta bertoleransi, kedamaian dan kesatuan. Di situ ada di dalam tabel itu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya untuk miskonsepsi tentang teori kontrol akan disampaikan oleh Ibu Herlina Noviani. Kepada Ibu, silakan. Nah, mengenai materi yang kedua, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini mengenai teori kontrol yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa miskomnya atau kesalahan yang ada pada persepsi pada guru. Contohnya di sini ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini teori kontrol guru itu sangat melekat pada setiap sekolah pastinya. Jadi di sini nanti kami akan membahas lebih detail lagi bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru itu seperti apa. Setelah itu di sini ada tabel yang menyatakan bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya misalkan ada realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya itu realitasnya sebenarnya kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Seharusnya teori kontrolnya itu setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu ada lagi di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya sebenarnya teori kontrol itu kan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pendapat kita itu pasti berbeda juga. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol di sini menekankan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, karena diri kita kepunyaan kita sendiri. Setelah itu di sini juga saya bisa mengontrol orang lain. Buktinya di teori kontrol itu sebenarnya Anda pun tidak bisa mengontrol orang lain. Dan di sini ada pemaksaan, ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan di teori kontrol nanti ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti ada sesama guru istilahnya tuh nanti berkolaborasi supaya tidak memaksa anak lah atau memaksa murid. Lalu yang terakhir di sini modal berpikir menang atau kalah. Kadang guru itu pasti berpikirnya kalau sudah memberikan pendapat dengan anak pasti memikirnya antara menang atau kalah seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol itu nanti kita bisa berpikirnya model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang saling merasa merugikan. Jadi antara anak dan murid itu sama. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dharma.
Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi tindak tanduk manusia itu rata-rata ada motivasi yang melatar belakanginya. Di sini ada motivasi ekstrinsik, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi para kita, bukan hanya murid, terkadang pemikirannya motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan suatu tindakan itu karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu harus melalui motivasi dari diri sendiri, seperti itu. Lanjut, Ibu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi masih nyambung dengan yang tadi, segala tindak tanduk kita itu ada dalam kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita melakukan suatu tindakan berdasarkan bertahan hidup itu, contohnya misal kita ingin melakukan sesuatu karena kita lapar. Jadi misalnya ada anak atau murid melakukan sesuatu hal itu karena dia ingin bertahan hidup. Jadi karena dia lapar, otomatis dia bisa saja melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya yang lapar tadi. Entah dia memalak temennya kayak gitu, minta ke temennya kayak gitu. Lalu di situ ada penguasaan. Penguasaan itu lebih ke arah pengen menguasai kayak gitu. Jadi di dalam kelas pengen ada pengakuan bahwa dia adalah yang paling berkuasa di dalam kelas. Itu biasanya ada. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhannya karena ada kekurangan kasih sayang, jadi dia ada melakukan suatu tindakan yang ingin misalnya guru memperhatikannya. Jadi entah dia di dalam kelas itu jahil karena dia tidak merasa diperhatikan, jadi dia ingin merasa diperhatikan. Lalu di sini ada kebebasan. Nah, di sini seorang murid melakukan tindakan, contohnya seperti dia ingin di dalam kelas itu pembelajarannya bebas, seperti misalnya apa ya? Dia sibuk sendiri di dalam kelas. Sedangkan kita sebagai guru terkadang ada masih beberapa yang mengajar di dalam kelas hanya menjelaskan di papan tulis. Tidak semua murid Bapak Ibu mau menerima pembelajaran yang seperti itu, sehingga dia di dalam kelas melakukan tindakan-tindakan yang merasa supaya dia bebas kayak gitu. Lalu kesenangan. Nah, di sini dia biasanya siswanya lebih aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah yang ini tadi yang sudah saya sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, itu berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, kesehatan, rumah, dan keamanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, yang seperti saya jelaskan tadi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Lalu penguasaan itu kebutuhan untuk diakui atau prestasi dan keterampilan didengarkan dan dihargai, seperti yang saya contohkan tadi. Di dalam kelas dia ingin merasa saya, dan saya. Lalu kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi siswa tersebut ingin merasakan kebebasan tadi Ibu. Lalu yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini ada posisi kontrol guru berkaitan dengan yang penjelasan Ibu Herlina lagi. Jadi
Silahkan Ibu Herlina Noviani untuk menyampaikan posisi kontrol guru. Ya, terima kasih Bapak Dharma. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol guru. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ada 5 posisi kontrol guru yang kami pelajari dan nantinya akan kita bersama-sama untuk membahas mengenai kontrol guru ini. Jadi yang pertama itu ada posisi guru yang menghukum. Ada yang juga membuat merasa bersalah. Ada posisi yang sebagai teman. Ada yang posisi sebagai pemantau dan ada yang memposisikan diri itu sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapannya, yaitu di sini ada kasus, misalkan. Jadi ada salah satu kasus, kita contohnya di sini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama tadi posisi kontrol jika dia sebagai posisi guru yang menghukum. Kalau dia yang penghukum, otomatis misalnya dia menyuruhkan si anak tadi yang kurang lengkap atributnya, dia langsung saja menyuruh si anak hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi dia tanpa mendengarkan dulu apa alasan si anak tadi, mengapa dia tidak lengkap atau sebagainya, misalkan alasannya, tapi dia langsung memposisikan dirinya sebagai penghukum tadi. Jadi dia menghukum si anak dengan hormat kepada bendera selama 1 jam. Lalu ada misalkan lagi guru yang memang posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Di sini guru berapa kali misalkan saya sebagai guru ini, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dia berusaha istilahnya berbicara dengan si anak supaya si anaknya tadi merasa bersalah. Jadi posisi guru seperti ini biasanya agak kalem ya Bapak Ibu. Jadi kadang guru yang memang memang baik lah. Nggak baik juga sih sebenarnya, cuman ya itu tadi karena dia tidak tegaan mungkin terhadap atau menghukum anak tadi, jadi dia kayak membuat si anak merasa bersalah aja dulu kayak gitu. Jadi selanjutnya misal ada juga di sini posisi kontrol guru yang sebagai teman. Jadi kalau dia sebagai teman, dia memposisikan dirinya dengan si anak tadi hanya dia memposisikan diri sebagai teman ini, misalnya kata-katanya itu dia mengajak. Jadi mengajak si murid supaya dia nantinya tidak lagi tidak memakai atribut yang tidak lengkap. Jadi minggu depan misalnya dia sudah memakai atribut lengkap karena tadi dia diingatin terus sama si gurunya tadi. Misalnya di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi istilahnya sebagai posisi teman itu murid merasa diberikan kesempatan istilahnya, tetapi sebenarnya nanti kita lihat di penyelesaiannya seperti apa. Jadi dulu yang penting di posisi kontrol guru sebagai teman ini, dia mengajak siswanya dan memaafkan kesalahan siswa yang untuk pertama. Selanjutnya kalau posisi pemantau itu ada misalkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi ini kalau di pemantau ini sebenarnya dia seorang guru itu ada memiliki ketegasan juga. Dia mengingatkan apa hukuman atau konsekuensi yang misalnya kalau dilanggar itu apa, seperti itu. Setelah itu dia memberikan
masukan supaya tidak mengulanginya lagi ke depannya. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrol guru yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Jadi di posisi guru sebagai manajer ini kita sebagai guru terlebih dulu mengarahkan murid mengetahui dulu alasan kenapa dia berbuat seperti itu misalnya. Jadi tidak memakai atribut lengkap itu alasannya apa. Jadi kita bisa sebagai guru misalnya mendengarkan alasan mereka kenapa, misalnya apa kamu tahu kesalahanmu. Jadi membuat si anak dulu sadar akan kesalahannya, lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi bukan kita yang istilahnya sebagai guru yang memberikan penyelesaian istilahnya, tetapi kita serahkan ke anaknya dulu supaya si anak tadi bisa sadar dengan sendirinya sehingga nanti terbangun motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya, bukan dari gurunya. Nah, di sini ada tayangan YouTube mengenai penjelasan posisi kontrol guru. Mengenai penjelasan dari posisi kontrol guru, yang mana tadi sudah saya jelaskan kelima posisi kontrol, dan mencoba ada satu contoh yang dibuat oleh murid. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita berdua ingin mengajak diskusi dengan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, itu posisi kontrol apa? Jadi menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah, iya. Benar kan? Iya, jadi posisi kontrol guru yang saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat rasa bersalah. Lagi. Nah, di sini ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa yang diambil oleh guru? Menghukum? Ada lagi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau, manajer, penghukum, di
sini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum ya Bapak Ibu, karena ada konsekuensi yang dia peroleh seperti itu. Nah, di sini ada materi yang keenam yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Di sini apa itu hukuman dan apa itu penghargaan? Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Lalu penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkannya yang dibuat dengan persyaratan seperti itu. Jadi itu perbedaan hukuman dan penghargaan. Oke, next aja Ibu. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi semua penghargaan itu belum tentu kita akan memberikan efek yang positif, Bapak Ibu. Buktinya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dikutip dari kata-kata Alfie Kohn. Nah, untuk dihukum oleh penghargaan tadi seperti misalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti apa itu Ibu Elmi? Jadi dihukum oleh penghargaan. Di sini ada 8 konsekuensi yang ditimbulkan oleh penghargaan itu sendiri. Jadi sedikit cerita, saya pun di awal mengajar atau menghonor waktu beberapa tahun yang lalu, saya juga berpikir kalau suatu penghargaan itu bisa memotivasi siswa. Jadi saya selalu memberikan reward kepada murid saya untuk bisa kayak berlomba-lomba, misalnya rajin dalam belajarnya. Terus misalnya dalam pembelajaran saya itu misalkan menjawab soalnya atau menjawab kuis itu ada mendapatkan suatu hadiah misalkan. Nah itu saya lakukan sampai saat ini sebenarnya. Tapi setelah saya mengikuti program guru pendidikan guru penggerak ini, di sini saya merasa sadar ternyata tidak semua penghargaan yang saya berikan itu bermanfaat untuk murid saya. Makanya di sini ternyata ada dihukum oleh penghargaan. Jadi ada 8 di sini yang dibahas, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini pengaruh jangka pendeknya, murid itu dia kalau kita memberikan suatu motivasi dengan penghargaan atau imbalan tadi, mereka pada waktu tertentu misalnya mengerjakan sesuatu itu memang berusaha selalu istilahnya menjadi murid yang rajin misalkan, karena tadi ada suatu penghargaan atau imbalannya tadi, maka murid merasa selalu ingin rajin. Tetapi pengaruh kalau jangka pendeknya itu memang efektif sebenarnya. Tetapi kalau dia pengaruhnya di jangka panjang, maka di dalam pembelajaran saya itu mungkin si murid akan selalu menginginkan imbalan atau penghargaan itu terus-menerus. Jadi disinilah ternyata penghargaan itu bersifat jadi hukuman bagi mereka atau bagi murid. Nah, selanjutnya
penghargaan juga itu dikatakan tidak efektif. Menurut Bapak Ibu di sini, bagaimana sih penghargaan yang tidak efektif itu seperti apa? Apakah menguntungkan bagi murid atau malah sebaliknya, istilahnya seperti itu? Apakah ada yang ingin menjawab misalnya Bapak Ibu? Atau ada yang ingin memberikan contoh misalnya penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Bapak Maulidi? Ya, penghargaan tidak efektif itu tadi seperti yang saya jelaskan di pertama, sebenarnya dia sama halnya dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang mana kalau kita memberikan suatu penghargaan itu secara terus-menerus ke anak-anak itu atau murid kita itu, lama-kelamaan sebenarnya dia menginginkan imbalan itu terus kan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan penghargaan, maka murid itu pasti merasa kecewa. Jadi ada rasa kecewa di dalam dirinya karena tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan itu. Sehingga di sini dikatakan penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan motivasi dari dalam diri. Untuk contohnya bisa disampaikan oleh Bapak Darmawan. Iya, terima kasih kepada Ibu Herlina. Di sini tadi dihukum oleh penghargaan ya Bapak Ibu. Jadi untuk contohnya, apakah Bapak dan Ibu pernah menemukan yang suatu penghargaan namun menghukum? Apakah ada pernah menemui Bapak Ibu? Sebelum saya memberikan contoh, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalaminya sendiri atau pernah melihat sendiri di lapangan? Mungkin ada beberapa yang mau mencontohkan. Bisa hands up, raise hand. Ayo Bapak, Ibu silakan. Ya, Ibu Ceriani boleh mic-nya. Contoh dihukum oleh penghargaan mungkin seperti gini. Saat kita di kelas ada siswa kita yang sama-sama bisa menjawab, tapi kita hanya memberikan penghargaan kepada satu orang aja, sehingga satu orang yang lainnya terabaikan. Lalu dia tidak termotivasi lagi, lalu buat apa ngejawab lagi, atau tidak ada punya penghargaan gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, benar ya. Seperti yang Ibu Ceriani tadi sampaikan, itu adalah sebuah contoh penghargaan yang merusak hubungan. Bisa juga. Nah, jadi itu salah satu contoh dihukum oleh penghargaan. Terima kasih kepada Ibu Ceriani telah berbagi di sini bersama kita. Oke, selanjutnya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan contoh lagi, di mana di situ adalah memberikan sebuah penghargaan niat kita, namun ternyata penghargaan tersebut menghukum? Apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin berbagi? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Ibu Herlina, next. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Sebelum materi ke yang selanjutnya, di sini ada kalimat pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama, Bapak Ibu? Tidak. Tidak.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk seingat saya ya, hukuman dengan konsekuensi itu tidak sama. Kalau hukuman itu sesuatu yang dijatuhkan atau diberikan kepada seorang pelaku itu ada prosedurnya, ada tahapannya. Sedangkan konsekuensi itu akibat langsung atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya, kalau ada seorang anak yang terlambat masuk sekolah, itu berarti kan konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya disuruh ketinggalan pelajaran, ya itu termasuk konsekuensi karena akibat langsung dari perbuatannya. Sedangkan hukuman itu misalnya terlambat waktu pelajaran olahraga. Nah, oleh Pak Maulidi itu si anak itu dihukum untuk lari keliling lapangan misalnya 10 kali. Nah, itu hukuman. Sudah itu ya Pak ya? Itu menurut itu aja Pak. Ya, saya kembalikan kepada. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Rahmi. Tadi Ibu Rahmi mencontohkan hukuman dan konsekuensi. Jadi apabila siswa terlambat, tadi kata Ibu Rahmi, konsekuensinya adalah ketinggalan pelajaran. Iya benar Bapak Ibu, karena dia terlambat tadi, jadi dia ketinggalan pelajaran. Lalu hukumannya kata Ibu Rahmi tadi, apabila di jam pelajaran olahraga siswa tersebut dihukum lari keliling lapangan 10, dan itu memberikan bersifat memaksa dan membuat merasa tidak nyaman. Oke, benar ya Bapak Ibu, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman tadi itu menciptakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu menciptakan identitas sukses. Di situ disiplin ya. Nah, jadi hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusi itu adalah merupakan pilihan. Lalu hukuman di situ memberikan tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, sedangkan konsekuensi di situ hanya jangka waktu pendek. Lalu di restitusi itu menguatkan untuk murid. Di restitusi itu menguatkan untuk murid. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi beberapa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, selanjutnya Ibu Herlina next. Nah, nanti ini di-share, nanti bisa Bapak dan Ibu pahami sendiri, baca sendiri, dan pelajari sendiri. Nanti bisa kita diskusikan bersama lagi di lain waktu. Oke, Bapak. Next, Ibu sama masih next. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Dimintakan kepada Ibu Herlina untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Darmawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Nah, jadi di sini tadi sebelumnya itu ada mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita masuk ke segitiga restitusinya. Apa pengertian dari segitiga restitusi itu? Di sini segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan restitusi. Yang mana restitusi tersebut yaitu proses menciptakan kondisi bagi si murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang namanya segitiga pasti berbentuk segitiga. Nah, jadi di dalamnya di sana ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang dilakukan untuk penyelesaian atau memperbaiki suatu kesalahan murid itu tadi. Yaitu yang pertama di situ validasi tindakan yang salah.
lalu ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Jadi di sini yang pertama dulu menjelaskan mengenai menstabilkan identitas. Hal yang dilakukan guru apabila ada seorang anak yang bersalah, itu yang pertama langkahnya yaitu menstabilkan identitas si muridnya dulu. Jadi para guru itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya misalnya di situ kita sampaikan kepada anak, kita ajak anak untuk berdiskusi berdua secara tertutup, misalnya di satu ruangan. Lalu untuk menstabilkan identitasnya itu kita tanyakan ke mereka. Contohnya misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Lalu tidak ada yang manusia yang sempurna. Lalu ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu di sini ada lagi misalkan kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi di sini kita mencoba menstabilkan identitasnya tanpa menyalahkan si anaknya. Selanjutnya langkah kedua yaitu mengenai validasi tindakan yang salah. Di sini artinya menunjukkan kalau guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid melakukan suatu kesalahan tadi. Contohnya kita bisa tanyakan ke murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu ada lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi seperti itu beberapa contoh kalimat yang bisa memvalidasi tindakan si anak tadi yang berbuat salah. Selanjutnya ada langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah tadi menstabilkan identitasnya, lalu menanyakan alasan-alasannya, yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan si anak dengan cara misalnya menghubungkan sikap si anak tadi dengan nilai-nilai yang dia percaya, atau kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikannya tadi, yang mana berpindah menjadi orang yang dia inginkan sendiri. Jadi tanpa kita yang menyuruh, tapi kesadaran dari si muridnya. Contohnya di sini kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Lalu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Terus ada lagi kalimat misalnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita bisa menanyakan ini ke anak sehingga dia bisa mengeluarkan pendapatnya itu tentang nilai-nilai yang memang dia percaya dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau solusi dari kita. Nah, sehingga disinilah yang dikatakan restitusi itu menjadi hal yang pembentuk murid yang memang ideal, atau penyelesaian permasalahan yang memang itu yang dibuat oleh si murid tapi juga diselesaikan oleh murid. Ya, baiklah, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan berdua kemarin dengan murid, yang mana kami membuat 2 skenario kasus permasalahan murid, dan ini kami tampilkan untuk Bapak Ibu lihat sekalian. Silakan Bapak Darmawan. Jadi yang pertama itu
Jadi memang ya, tidur di kelas itu memang perbuatan yang salah dan melanggar kesepakatan kelas kita. Tapi di sini ibu memanggil kamu bukan untuk menyalahkan atau menghakimi kamu, karena setiap orang itu pasti memiliki kesalahan juga, termasuk juga ibu. Nah, ibu di sini memanggil kamu untuk kita bersama-sama mencari solusi yang tepat atas permasalahan ini, sehingga nanti kamu tidak akan mengulangi kesalahan ini di kemudian hari. Niko, sebelumnya itu mau tanya, selanjutnya ini memvalidasi data yang salah dari si muridnya. Memangnya gimana kamu tidur? Gini ya Niko, main HP itu memang menyenangkan sampai membuat kita lupa waktu kadang. Itu juga senang main HP sampai larut malam bahkan. Tetapi kamu juga harus ingat, karena kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apakah kamu tahu apa kewajiban kamu? Sekolah. Ya, betul sekali. Kewajiban kamu adalah sekolah. Kamu harus bisa membagi waktu antara istirahat dan tidur yang cukup. Supaya apa? Supaya kamu nanti besoknya ketika sekolah, badan kamu itu bisa sehat, segar, dan tidak bakalan mengantuk di kelas. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang menurut kamu yang sudah kamu langgar ketika tidur di kelas? Iya, itu. Nah, kira-kira menurut Niko nih, langkah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya berjanji tidak akan begadang dan berhenti HP sampai larut malam, Bu, agar bisa bangun pagi dan tidak mengantuk di kelas. Bagus, Niko. Jadi ibu harapkan kamu di sini bisa menepati janji kamu untuk mengatur waktu dan disiplin di sekolah agar apa? Agar kamu nanti bisa menjadi anak yang hebat. Tetap semangat ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas, Niko. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum, Bu. Nah, selanjutnya ini ada kasus yang diselesaikan oleh Bapak Darmawan Setiadi dalam penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Anda. Nah, jadi di sini saya melakukan stabilitas identitas murid. Tahu Pak, ada apa ya Pak? Jadi, Anda ini kasusnya dia tidak mengikuti ekskul pramuka. Pulang karena diajak ayah pergi jalan-jalan ke mall. Wah, pasti sangat menyenangkan ya validasi tindakan kelasnya. Pasti sangat senang diajak jalan-jalan. Namun, apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan aturan sekolah? Bapak, soalnya saya tidak mau ikut ekskul pramuka lantai ini. Bagus kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Di sini, Bapak tidak ingin menyalahkan kamu atau menghakimi kamu. Namun, Bapak memanggil kamu ke sini untuk mencari solusi atas permasalahan kamu ini. Ya Pak. Kamu masih ingat? Selanjutnya menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Apa yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka. Soal itu, apakah ada yang lain? Saya mengikuti ekskul dulu baru belajar sains Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Bagus, Bapak harap kamu bisa lebih tertib dan disiplin mengikuti kegiatan sekolah agar menjadi anak yang sukses. Ya Pak, terima kasih nasihatnya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh
restitusi, penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah. Jadi bila ada permasalahan, kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu. Tadi Bapak Ibu contoh kasus yang menggunakan penyelesaian dengan cara segitiga restitusi. Jadi tadi yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, lalu memvalidasi kesalahannya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan, sehingga kalau kita bisa melakukan atau menerapkan dari segitiga restitusi ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa itu dari motivasi yang ada pada diri siswa tersebut. Jadi posisi kita juga di situ bukan posisi yang menghukum ataupun misalnya sebagai teman dan pemantau, tetapi di situ diharapkan guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, ini materi selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sedangkan selama ini mungkin kita mengenalnya atau terbiasa dengan menyebutkan dengan peraturan kelas. Biasa di sini kita menggunakan peraturan kelas ini di awal tahun pembelajaran. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu guru itu pada awal pembelajaran atau di awal tahun pertama kita ketemu murid, kita pasti melakukan adanya aturan di dalam pembelajaran kita. Kita ingin seperti apa pembelajarannya, terus bagaimana murid dan gurunya, aturan-aturan itu yang nanti kita sepakati. Nah, jadi menurut Bapak Ibu nih, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Berbeda. Nah, ini karena mungkin jam siang dan pastinya lapar, jadi kurang semangat ya. Nah, semangat. Nah, jadi di sini tadi Bapak Ibu mengungkapkan katanya keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Ada yang ingin memberi tanggapan atau memberi jawaban mengapa Bapak Ibu mengatakan itu berbeda? Ya, Bapak Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Ini menurut saya saja ya, mungkin nggak masuk dalam teori dan segala macamnya. Keyakinan kelas itu kayaknya dibentuk dari kesepakatan warga kelas atau para peserta didik dan pendidik sekalian. Kalau peraturan biasanya itu dari pendidik atau satu pihak saja yang membuatnya. Jadi kalau keyakinan kelas karena sudah diyakini, ada sedikit lah dorongan dalam hati siswa untuk melaksanakannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Maulidi telah menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, benar seperti apa yang Bapak Maulidi bilang tadi, keyakinan kelas itu telah kita yakini, kita sepakati, dan bukan dari hanya guru saja, melainkan dari seluruh warga yang ada di sekolah maupun kelas. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan peraturan kelas itu menggunakan kata-kata negatif, seperti buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu.
atau jangan berbicara di dalam kelas. Nah, dalam keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Ibu. Nah, seperti yang tadi Bapak Mauli diutarakan beberapa, di sini pembentukan keyakinan kelas. Di situ ada yang satu bersifat abstrak, dua berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan umum, dan tadi seperti yang saya bilang, yang tiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, berbeda dengan peraturan kelas yang selama ini kita buat. Lalu yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terakhir semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Tadi menggunakan kalimat yang positif, berdoa sebelum dan sesudah aktivitas. Iya, jadi kata-kata yang digunakan itu menuju ke nilai-nilai kebajikan universal yang ada di materi awal tadi. Nah, di situ saling tolong menolong. Lalu hadir tepat waktu. Itu kalimat yang positif. Kalau kalimat negatifnya jangan datang terlambat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan kata positif yaitu hadir tepat waktu. Lalu di sini menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas ini kalau sebelumnya dalam peraturan kelas dalam bahasa dengan menggunakan kata negatif itu buanglah sampah pada tempatnya. Itu iya, kurang ya. Jadi di sini kita secara umum tadi menjaga kebersihan kelas. Lalu di situ jujur dan bertanggung jawab. Itu contoh negatifnya seperti jangan mencontek. Nah, lalu di situ kita harus juga sopan santun. Oke, next. Nah, di sini penutup saya kembalikan kepada Ibu Herlina Noviani. Terima kasih Bapak Darmawan. Nah, di sini kita di penghujung acara yaitu penutup. Di penutup ini kami mengharapkan adanya penerapan bagi seluruh Bapak Ibu guru untuk bisa kita bersama-sama dalam menerapkan program disiplin positif ini tadi, yang mana hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer tadi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi setidaknya tadi ada beberapa contoh perlakuan kita sebagai guru untuk menerapkan kepada murid-murid kita yang melakukan kesalahan misalkan. Jadi kita bisa menyelesaikannya tanpa harus menyalahkan si anak atau si muridnya tadi. Jadi di sini kita bersama-sama untuk bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menuntun murid. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu sebenarnya berpihak pada murid. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya selaku calon guru penggerak mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di Bapak Ibu, di sini saya jujur bukan untuk menggurui, tapi kita hanya berdiskusi, sharing, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Atau sebelumnya minta maaf kalau ada Bapak Darmawan ada ingin yang disampaikan, atau sudah cukup? Iya, terima kasih, sudah cukup katanya.
Baiklah, saya tutup presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.